susah. konteksnya ke situ. Jadi si orang itu kawin 7 kali waktu dia di dunia gitu ya, karena meninggal gitu ya. Betul. Nanti meninggalnya kawin sama siapa gitu kan. Karena orang ini Hmm. nggak percaya ada kebangkitan orang mati. Itu. Dia nggak percaya bahwa nanti orang mati. Ada 2 sekte kan, ada 5 sekte. Nasrani, Saduki, Farisi, Somronite, kemudian Eseni, ada sekitar 5 sekte. Nah, kami termasuk yang Nasrani. Nah, jadi seperti itu Bang. Iya, ya wajar lah kalau dia nggak dikawinin lagi, orang kawinnya 7 kali. Bukan gitu juga. Oh, Maksudnya sorry. tidak satu pun gitu ya, tidak satu pun yang menikah gitu ya. Karena ada kuasa Allah yang memampukan kita nggak nyentuh hal-hal yang berhubungan dengan nafsu. Logikanya seperti ini, logikanya ya, kita logika. Allah itu kudus, ya. Allah suci, kudus, dan tidak memiliki nafsu. Dia punya pikiran, dia punya emosi, tetapi dia tidak dikendalikan oleh emosi. Dia dikendalikan, Tuhan punya nalarnya yang mengatasi kita berdosa, Tuhan marah, nggak langsung dipetir. Karena Tuhan masih nalarnya itu di atas emosinya. Nah, kita juga diajak berlogika juga bagaimana dengan kebangkitan di antara mati tadi. Ya memang nggak ada nafsu lagi, gitu. Tapi buktinya Seperti Bang, tadi malaikat. katanya masih makan dan minum. Betul, kita memang masih ada makanan, tetapi ya kayak Malaikat misalnya, kan nggak makan minum Bang. ya betul, karena kita kan juga punya tubuh yang baru ya Bang ya. Fungsi makan minum itu untuk apa kira-kira? Ya tentu saja kalau bagi saya sih menikmati berkat Tuhan. Karena gini, kalau di dalam kitab Perjanjian Lama ya, ada dikatakan nih, makanan yang menyukakan hati. Kok hilang suaranya di saya? Iya, Cari air dulu Bang. iya Oh, sorry, hilang. sorry. Kira-kira. Ya, nggak apa-apa. Sambil nyari ayat pagi. Selamat malam. Pagi ga. Wih, Ya. selamat malam. Mister. Waalaikumsalam, sudah masuk Pak Amir. Ya. Mulai hangat. Tawaannya dimatikan dulu. Sudah mulai kepanasan nanti. Sabar Pak Amir. Lagi bahas ini nih sama Pak Alif nih, lagi santai. Mazmur 104 ya Bang. Ada saya dapat pelajaran baru ini. Mazmur 104 ayat 15. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, buat muka berseri-seri dan banyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Saya pernah teman bilang gini ya, katanya kalau orang mau relasi bisnis tuh ya biasanya dia makan-makan dulu. Kenapa? Karena hati senang, ya kan? Perut kenyang, hati terbuka. Katanya seperti itu. Nah, jadi memang Tuhan memberikan makanan untuk kesukaan hati seseorang. Makanya ketika seseorang berpuasa, dia sedang membuat hatinya itu sedih. Gitu kan? Jadi ketika seseorang berpuasa, dia Kenapa fokusnya hatinya adalah, sedih Bang? ya, karena dia merendahkan diri, Bang. Karena dia sedang berpuasa. Kalau seseorang berpuasa, konteks saya orang lagi berpuasa, dia membuat hatinya grieving atau berseru mengerang kepada Tuhan. Nah, kalau orang segala sesuatu ada, makanan ada, ini ada, itu kan lupa Tuhan. Misalnya kayak gitu ya. Bang, ini kan kita ngobrol ringan, Mas Bro ya. Nggak apa-apa ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya kurang berkenan juga mohon maaf lah gitu. Karena ini hal yang menggelitik. Tapi kan sebenarnya nggak masalah kan pertanyaan apapun gitu. Ya misal tadi kan ya artinya kalau yang itu memang tubuh ya bukan roh, jelas gitu dalam diskusi malam ini kan. Tubuh kemuliaan lah, jadi bukan roh lagi, dia di surga tetap makan gitu. Ya konteksnya makan ini disediakan oleh Tuhan atau memang ada kerja lagi atau gimana gitu Bang? Atau memang kita meminta
Tuhan atau kita minta apapun Tuhan ngasih gitu. Oke. Saya tunjukkan tentang aktivitas di sana ya Pak ya. Sedikit aja. Tapi nggak semua. Sebentar. Sambil benar. Ini mungkin Giga mau nambahkan nanti. Iya, saya mau nambahin dikit aja. Halo. Ya. Sorry. Ya, Ustadz Ade, silakan Ustadz Ade. Ntar, jadi si Giga dulu aja, Mas Bro. Ntar baru kamunya. Silakan. Sorry. Biar TikTok. Saya cuma mau dikit aja ya. Jadi pertanyaan Ustadz Alif hari ini itu yang sebenarnya membuat imam besar itu marah gitu ya. Karena dia berkata bahwa dia akan duduk di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan itu kan implikasinya bahwa Allah itu kan berbagi kemuliaan. Tetapi kita tidak perlu mempertanyakan itu karena sebenarnya sorga itu adalah haknya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Pertama, dan yang kedua di Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu diri sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah ini juga tergenapi di nubuatan Nabi Daniel, di mana Sang Mesias ini akan duduk dan memerintah selama-lamanya. Kalau kita udah bicara selama-lamanya, tahtanya ini sudah pasti bukan tahta dari dunia ini. Di bumi dan di sorga itu dia memerintah selama-lamanya. Itu yang kami imani, bahwa kerajaan Sang Mesias ini bukan lagi berbicara fisik, melainkan sudah berbicara sesuatu yang di luar dari fisik. Ini yang salah dipahami oleh teman-teman orang Yahudi. Mereka masih menunggu benar memerintah di bumi seperti itu. Ih, Bang Giga ini ngajak mundur ke belakang. Daging itu fisik bukan sih? Sorry. Ya, oke, nggak apa-apa. Dia cuma sedikit aja. Oh, silakan Sehun Kabir Aderion. Nah, dia nanti aja, dia belakangan. Terima kasih buat teman-teman. Aku mau. Ntar dulu, Mas Bro. Belum. Adrian sabar. Mas Bro, gimana? Masih mau nambahkan nggak? Iya. Di Lagi nyiapin ayat. SQL. Sorry. Nanti dulu Bang, nanti dulu. Aku belum ketemu ayatnya. Oke. Silakan. Gitu silakan Ade. Lanjut. Gimana? Baik, terima kasih. Terkait tentang masalah penyalipan. Ya, ini aku mau ngomong tentang apa yang ku dengar sekilas ya tentang penyalipan. Oke, lagi nggak ngomong penyalipan. Salah dengar berarti dia. Tapi nggak apa-apa. Ini lagi ngomong tentang tubuh kemuliaan, Bro. Oke. Enggak, tadi gue ngomong tentang penyalipan tuh. Tadi si Giga ngomong apa? Ya itu, dia si Alif bilang lu tarik mundur, itu udah lewat. Tadi soalnya gue mau ngomong tapi nggak enak. Tapi boleh nggak? Gue jelasin dulu. Sebentar aja, please. Ya nggak apa-apa. Mumpung ada Pak Amir. Nggak apa-apa, boleh ya? Boleh nggak? Jadi gue mau sekaligus kritis Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini bikin tema baru. Boleh. Itu gini, lu mau gitu nggak masalah, tapi Mas Bro-nya selesai dulu nih, biar kita tutup dulu tentang tubuh. Oke. Kemuliaan. Thank you Pak. Oke, silakan. Soalnya tentang tadi, tubuh kemuliaan. Ya, jadi kita udah ketemu missing link-nya. Kalau selama ini teman-teman Muslim, khususnya Pak Alif ini pikir bahwa setelah kehidupan setelah kematian ini kita dalam bentuk ruh. Saya bilang tidak, gitu loh. Oh enggak. Ini tubuh. Ya, ini betul, enggak, gue jelaskan. Boleh nggak tentang ini tentang tubuh kemuliaan? Ini kayaknya Mas Bro ini enggak apa-apa Pak. Ini gurunda saya nih, Bro. Ya. Jadi tentang masalah tubuh kemuliaan. Kenapa Yesus itu menjadi manusia? Nah, ini kan penting. Kenapa nggak jadi korban? Kenapa nggak jadi meja? Mantap. Ya jawab. Kuncinya itu. Oh iya. Kuncinya itu. Betul. Iya. Ini itu dia kan. Kenapa kan? Maksudnya gini loh Pak.
karena Tuhan yang kami sembah itu bisa menjadi tai juga bisa. Jadi tai. Iya, iya maksud gue gitu. Maksud gue gitu. Jadi tai. Nah, enggak, biar kamu tahu Tuhan saya, biar kamu tahu Tuhan saya jadi tai pun bisa. Aduh. Iya, itu dia. Tapi permasalahannya Tuhan saya orang apa? Tuhan saya itu yang berhikmat. Dia maha berhikmat. Dia bukan suatu hal yang menjelaskan suatu aturan tanpa makna seperti kamu nggak bisa menjelaskan makna sunat. Kenapa mesti dititit? Kenapa nggak mesti di hidung? Nah itu. Nah kalau Tuhan saya itu punya makna semuanya. Itu. Ya. Oke. Kenapa? Kenapa Tuhan saya itu berhikmat? Kenapa? Ini dia. Oh jadi sudah masuk ke baru ini. Wah, apa tadi tuh? Aduh, ada Rion ini. Ya. Ibrani 2 ayat 14. Mungkin saya nggak ngantuk. Ya, nggak apa-apa. Kayaknya di dalam sudah dapat ilmu baru. Kena seper kamu nanti. Waduh, di sini kucing teriak-teriak terus menjadi sama dengan mereka. Apa ini ada Rion? Dibaca dong, dijelaskan. Kamu baca tadi kan udah mulai. Masya Allah, masa suruh baca sendiri. Bener aja kamu nerangkan atau saya yang suruh? Jadi gini Pak ya, yang berdosa itu kan dengar, yang berdosa itu adalah manusia. Gitu. Jadi tentu apa? Yang ngampuni siapa? Yang ngampuni Tuhan. Maksudku gini. Kenapa yang ngampuni Tuhan? Tuhan menurunkan. Kamu mau ngomong? Di kurban Pak Amir mau ngomong? Enggak, Pak Amir mau ngomong. Enggak apa-apa. Coba. Mulai panas. Ngomong. Saya mau dengar. mulai panas. Enggak, biar kamu ngerti kenapa Tuhan Yesus itu bukan menjadi kodok, bukan menjadi tai, bukan menjadi Amir. Kenapa menjadi manusia gitu, Pak? Ya. Itu yang masih dijelaskan gitu kan gitu. Kan kalian kan Tuhan kalian kan nggak bisa jadi manusia. Tapi malaikat bisa jadi manusia. Dengar dulu. Tuhan suci, nggak mau jadi penciptanya, nggak mau jadi yang diciptakan. Kalau Tuhan itu sang pencipta, tentu saja Tuhan dia sama dengan apa yang diciptakan. Inilah relasi yang nalar bagi manusia. Silakan. Oke, baik Pak Amir. Pak Amir boleh nggak saya kasih masalah buat kamu? Silakan. Baik. Boleh nggak saya kasih masalah? Ini memang saya suka ngasih masalah sama orang Muslim. Yang karena gini, pada umumnya orang Muslim baik bahkan seorang ustadz pun yang saya temuin biasanya tuh mereka nggak belajar. Mereka cuma hanya ngomong tentang masalah Arabnya doang. Ya. Pak Alif, misalnya Pak Alif tuh nggak bisa jelasin kenapa mesti dititit, dipotong. Dia nggak bisa jawab itu Pak. Ya. Pak Alif itu walaupun dia ustadz, dia nggak ngerti, tapi saya bisa jelaskan. Saya bisa jelaskan. Nah, adanya begini Pak, kami ini jelasin kenapa kok kata muslim. Tiap kamu bicara Muslim nggak bisa menjelaskan apa itu sunat. Sunat itu menandakan untuk mensucikan. Mensucikan apa? Tempat kotoran. Kenapa? Kita akan menyembah Tuhan yang suci. Iya, Pak Amir. Gak apa-apa. Alif lu diem. Gue biarin finishin dia. Gue biarin finishin teman kamu. Pak Amir pakai laptop Pak Amir. Enggak apa-apa. Alif lagi mau nyelamatin lu. Putus suaranya Pak Amir. Itu sebentar Alif itu mau nyelamatin kamu. Enggak, putus suaranya Pak Amir. Putus suaranya Pak Amir. Tadi kan kenapa nggak dipotong di hidung? Ya kasihan emang yang pesek lah kalau syariatnya nanti disuruh potong hidung, habis hidungnya. Nah, kan begini kan bukan akademis. Kan ini kan Islam. Loh, kalau kan saya kan lagi ngomong tentang akademis. Bukan orang Islam. Pertanyaan ini kenapa dititit, kenapa nggak di hidung? Ya saya jawab aja kayak gitu. Kan pertanyaanmu juga itu. Mengaitkan hidung. Kenapa hidung nggak ada urusan bawah? Menurut kamu menjawab. Gitu. Ya, itu menjawab sesuatu pertanyaan. Apa jujur Arif. Iya, menjawab sesuatu pertanyaan. Kamu yakin kamu sudah menjawab dengan bertanggung jawab? Itu bertanggung jawab. Pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya tadi kenapa di hidung? Kenapa? Karena kalau di hidung habis. Karena kalau di hidung jadi pesek. Memang Abraham pesek. Coba tunjukkan mana faktanya bahwa Abraham pesek. Nah, kamu nggak dengar berarti jawabannya. Kalau syariatnya di hidung, kasihan orang yang pesek habis hidungnya. Ya. Gimana sih? Itu tadi narasi Quran atau narasi Alif?
Jawaban saya, jawaban kami itu Narasi jawaban saya, kali. karena pertanyaan bawah hidung. Oh, ini rupanya. Karena pertanyaannya hidung. Coba kalau pertanyaannya rambut, namanya itu cukur. Bagaimana suara Bukan pertanyaan saya, Masih pertanyaan putus-putus saya Pamir, kenapa? putus-putus Pamir. Kenapa gini loh? Pertanyaan saya kenapa titiknya Nuh itu nggak disunat? Yang bilang begitu. Ya kenapa titiknya Nuh itu nggak disunat kenapa? Di mana ada Itu kata siapa? Kata siapa Kata ya? siapa? Saya bertanya begitu juga. Kata siapa? Di mana Kata tertulisnya? siapa? Oke, baik. Saya jawab ya. Karena tentang Nggak instruksi. Baik, dengar saya. Karena tentang instruksi sunat itu ada di zaman Abraham. Tapi siapa yang mengatakan Nabi Nuh tidak disunat? Adakah tertulis? Nggak ada. Ada informasi? Berarti Anda mengarang Loh, bebas. Itu namanya asumsi. Nah ini kan. Kalau tidak dijelaskan, jangan dilebih-lebihkan. Makanya kenapa saya tuh nggak pernah mualaf? Gara-gara ini. Ya, Gara-gara ini. Kenapa? Karena kamu itu tidak pernah berpikir. Enggak. Otak kamu tidak pernah berpikir. Karena Anda tidak. Begini Pak. Anda suka mengarang bebas. Coba dengar. Jangan mengarang bebas lah. Kalau memang tidak ada, tidak usah dijelaskan. Baik. Jangan mengarang bebas. Itu Anda tidak akademis, tidak ilmiah namanya itu. Berarti kamu nggak ngarang. Oke, berarti kamu nggak ngarang kan? Gimana? Anggap saya ngarang, kamu ngarang. Anda mengarang bebas. Ya? Di mana tertulis Nabi Nuh tidak disunat? Tunjukkan di mana perintah sunat di zaman Nuh. Loh, saya tidak perlu itu karena kita tidak membahas ke sana. Cuma Anda kan itu. Pada saat Nuh di zaman Nuh tidak diperintahkan sunat, apakah kamu mengartikan di sunat juga? Jawab sama. Jawab. Apanya mau jawab? Jawab. Jangan bernyanyi-nyanyi. Iya, pada apa? Saat Nuh tidak diperintahkan untuk saya jawab iya. Pada saat Nuh tidak diperintahkan untuk sunat, apakah kamu mengartikan bahwa Nuh juga sunat? Jawab. Bentar, pertanyaannya Nuh tidak diperintahkan bersunat. Ya. Kenapa Nuh tidak diperintahkan bersunat begitu? Itu pertanyaannya. Bukan, pertanyaan saya, kenapa perintah sunat baru ada zaman Abraham? Nah, tadi bukan gitu. Tadi pertanyaanmu, makanya saya balik tanya. Oh, sama aja. Oke. Kenapa, pertanyaan saya, kenapa perintah sunat itu baru ada zaman Abraham? Atau kenapa di zaman Nuh tidak diperintahkan sunat? Apakah ada pernyataan bahwa Nuh tidak diperintahkan sunat? Memang nggak ada. Di mana tertulis ada pernyataan bahwa tidak ada perintah sunat untuk Nuh? Justru perintah sunat itu baru ada zaman Ibrahim. Enggak, di mana ada tertulis tidak ada perintah sunat untuk Nuh? Begini loh. Jawab aja di mana ada tertulis. Itu dengar. Ini tanya. Di mana ada tertulis? Perintah itu sebentar. Bahwa Nuh tidak diperintahkan sunat. Sebentar. Tentang undang-undang ITE itu pada ada zamannya Jokowi. Apakah kita menganggap seluruh pemerintahan di zaman sebelum Jokowi itu mengenal undang-undang ITE? Jawab. Gimana? Pada saat undang-undang sebentar. Oke, Anda mau saat undang-undang saya jawab. Let me finish. Pada saat undang-undang ITE itu diperkenalkan zaman Jokowi, apakah kamu bisa langsung berasumsi bahwa sebelum zaman Jokowi sudah diperkenalkan undang-undang ITE? Nah, begini, kalau itu pertanyaannya, berarti Anda menyamakan aturan Tuhan dengan aturan manusia yang bikinnya. Nggak apa-apa juga. Kalau mau samakan terus begitu. Ini logika, Pak. Nggak. Ini logika berpikir. Kita jangan mengada-adakan apa yang tidak ada dalam kitab suci. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurangi. Kita bicara kitab suci nih, bro. Kita bicara pertama. Perkataan Quran tidak bisa. Gini, kita bicara kitab suci. Sebentar dulu. Sekarang saya kembali bertanya kepada Anda. Di mana ada tertulis di kitab manapun bahwa tidak ada perintah sunat kepada Nuh? Memang tidak ada. Nah, makanya jangan mengarang bebas. Lagi-lagi Anda berasumsi. Selalu dengan membangun dengan asumsi. Membangun dengan asumsi terus. Berarti baik Awi. Apalagi? Bentar, saya kan udah tahu. Berarti menurut kamu di zaman Nuh sudah ada perintah sunat? Saya tidak bisa mengatakan demikian karena tidak dijelaskan. Makanya saya tidak mau dilebihkan, tidak mau mengurangi. Apa yang tidak dijelaskan tidak perlu. Pada saat kamu berbicara sama Derion di kasus ini kamu ngomongnya milih abu-abu gitu. Tidak, saya tidak mau menjelaskan sesuatu. Salah orang. Kamu nggak, salah orang. begini Pak. Kalau kamu ngomong sama Alif boleh.
Tidak, Tapi tidak sama bukan. adanya nggak boleh abu-abu. Ini bukan abu-abu. Ini Kan nggak jelas. apa-apa. Kalau kamu Ketika ngomong sama sesuatu Ustadz, kamu tidak abu-abu nggak dijelaskan, apa-apa, karena begini, takiyah Bro. itu berlaku di Islam. Apa Tapi artinya takiyah? saat kamu Apa ngomong artinya sama takiyah? Dejon, nggak boleh begini. Saya bertanya apa artinya takiyah? Sebentar, apa itu Gini, takiyah? Sabar dulu, tanya dulu. Takiyah itu Apa takiyah? Oke, baik. Anda selalu memakai istilah-istilah Islam. Dalam istilah-istilah Anda tidak pakai. Coba, apakah Anda tidak percaya diri dengan ajaran Anda? Itu ada orang Coba, Itu apakah Anda ada- tidak percaya diri dengan ajaran Anda? Dengan bahasa-bahasa Anda? Oke, takiyah itu adalah usaha untuk menutupi kebohongan. Mana tertulis begitu Ini takiyah? Saya membela- bertanya di mana? Demi membela, saya nggak hafal. enggak benar gitu. Enggak ada itu begitu. Jadi jangan sembarang pakai Apa? istilah-istilah Islam. Pakailah istilah-istilah Anda sendirilah. Jangan Kamu dah, harus jangan selalu membela- pakai. Dengar. Takiyah Jangan. yang paling gue inget gini. Takiyah yang paling gue inget gini. Pada saat lu membela temen lu, pada saat lu membela agama lu, pada saat di situ lu membutuhkan untuk berbohong, tapi lu nggak ngerti nih. Pertama, perlu Anda pahami tidak ada takiyah dalam Islam. Itu larangan. Takiyah itu adalah berbohong. Sederhananya begitu. Di dalam Islam tidak diperbolehkan bertakiyah. Itu ajaran Inilah. Islam paling utama. Jadi jangan Anda mengarang bebas lagi ya. Saya Kamulah yang tegaskan. paling utama Kalau di ajaran Anda, di Kamulah ajaran yang Anda utama boleh. dinyatakan bukannya Islam kamu. Begini Pak, di kitab Kamu- Anda itu ada tertulis Anda boleh berbohong. Jangan di kitab Ada. saya. Kamu tuh kenapa sih? Itu ajaran Anda begitu. Kalau di Islam tidak ada ajaran begitu. Kalau di Jadi ajaran Islam tuh Anda ajarannya apa, jujur? ada Jadi, ajaran itu boleh berbohong kalau tidak salah. Jadi Islam itu ajarannya jujur, enggak jujur. Karena Kamu- disebarkan dengan Saya kebohongan. Gini. Saya mau tahu sama kamu. Jadi Islam itu Sebentar ajarannya saja. jujur. Islam itu ajarannya jujur. Jawab sama saya. Jawab, Awi, jawab. Halo, pada dengar suara gue nggak sih? Enggak, Woi. saya dengar tapi saya takut, Bang. Takut. Dengar kan? Kenapa nggak dijawab? Sebentar Kenapa saya nggak akan dijawab? jawab perangkat dulu. Apa pertanyaan? Saya tidak Sulit. dengar tadi. Jawab pertanyaan saya Takut. sulit. Pertanyaan Takut saya saya sulit. lagi dipukulin, Bang. Enggak, apa pertanyaannya tadi ini? Saya tidak dengar. Apa yang mau tanyakan? Gini, saya nanya sama kamu. Apakah Islam itu adalah agama jujur? Oh iya, agama yang jujur benar, pokoknya Islam. Disebarkan dengan kebenaran, perintahnya demikian. Tidak sama di kitab Anda, disebarkan dengan Baik. kebohongan kan ada begitu. Jadi jangan Baik. disamakan. Gak apa-apa. Kamu anggaplah agama saya bohong. Gak apa-apa. Sekarang saya mau tahu kejujuran kitab kamu. Kan agama saya bohong. Jadi kamu buangkanlah agama saya. Enggak, itu Buangin. tertulis di kitab Anda, disebarkan dengan kebohongan. Ada tertulis kok itu. Bukan agama Anda yang bohong, tapi tertulis di kitab Anda demikian. Nanti kita cari ayatnya. Itu kan tentang masalah Umi. Itu kan tentang masalah Muhammad itu nggak pernah belajar tentang kitab Injil. Kan Muhammad itu kan nggak tahu tentang Injil itu apa. Kan gitu. Permasalahannya cuma gitu doang. Muhammadnya itu tidak tahu tentang Injil, apalagi umatnya. Kan begitu. Hanya gitu doang. Nggak masalah. Tapi saya mau tahu tentang kejujuran kitab kamu. Saya mau tahu tentang kejujuran kitab. Sebentar sebelum lanjut ke sana, tidak tahu tentang Bukan. Injil bahwa Al-Qur'an lah yang memperkenalkan Injil loh. Gimana? 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 Pak. Yang memperkenalkan Injil katanya. Sebentar, Pak. Ini di live-in nggak? Ini mesti di live-in nih. Ini mesti di live-in nih. Live Karena- dari tadi. Pak Hen bilang live. Iya, kalau bisa Iya, Ustadz Alif aja yang ngomong. Ustadz Alif. Iya live, tapi lu gantian ngomongnya satu-satu biar enak didengar yang penonton. Lanjut. Oke. Ini live kok, ini live. Oke, silakan jawab ngomong. Ini malah kayak adu otot malah. Tama. Lanjut. Gue udah mempersilahkan. Nggak apa-apa. Gue mempersilahkan Islam, si penista agama ini yang ngomong duluan. Gitu loh. Gue Iya, lagi lanjut. mempersilahkan di mana Allah Subhanahu wa taala si penista agama ini ngomong duluan sama saya. Dan kamu pengikutnya kan? Kamu pengikut si penista agama kan? Kamu bukan, Tama? Penista Kamu agama siapa sih? Kamu pengikut ilah yang menista agama bukan? Kamu, Alif. Penista agama siapa sih? Lah, lu Allah Subhanahu wa taala penista agama. Oh, Kata ayat? Nggak, Kenapa premis lu dari ayat? mana?
kamu mau bilang kamu mau nuntut saya bilang, oh, akulah penista agama. Kamu mau nuntut itu? Gimana sih? Enggak, bukan begitu. Lempar batu sembunyi duit. Benar, Alif, dengar. Lo dengar. Allah Subhanahu wa taala adalah penista agama sesungguhnya. Iya, kata siapa? Itu saya. Iya, alasannya apa? Alasannya apa? Dengar. Ini bagus. Alasannya karena itu yang gue tunggu. Pertanyaan itu. Dari tadi saya nungguin kok nanyain. Kamu yang ngajak muter-muter. Ya enggak muter-muter. Ini gue mau jawab. Alasannya pada saat ada ajaran setelah lu misalnya mengatakan bahwa Allah itu adalah setan, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala adalah setan, itu penista agama atau bukan? Kamu itu mau menjawab, mau ilustrasi sih? Bukan, gua mau kamu bawa premis. Baik. Kamu jelaskan, saya tanya, bukan ngasih ilustrasi. Baik, oke, kita konkretnya ya. Pada saat Yesus disalib, terus lu cuman hanya ngomong atas nama wahyu, menyebutkan bahwa Isa itu nggak disalib tapi diserupakan dengan orang lain tanpa menyebutkan orang yang diserupakan itu siapa, itu adalah penistaan agama. Penistaan agama? Ya, karena apa? Bagi kami, dengar. Bagi kami, bagi orang Kristen, baik secara historis maupun secara teologis, penyalipan itu nyata dan fakta. Nah, bagi kamu bagaimana? Yang mengatakan terkutuklah yang di tiang salib itu siapa? Yang mengatakan terkutuklah yang tergantung di tiang salib itu siapa? Memang betul. Nggak ada yang salah. Siapa? Ya Paulus, Galatia 3 ayat 13. Karena begini. Karena Yesus itu mengosongkan dirinya. Kalau tentang masalah korbanot, Pak. Korbanot itu, kamu pernah tahu nggak masalah hewan kurban itu? Hewan kurban itu kan yang mengatakan terkutuk itu kan kitamu sendiri. Loh, bukan tentang masalah terkutuk. Even itu terkutuk, anggaplah terkutuk. Lah iya. Iya. Apakah lantas Yesus itu jadi nggak disalib? Gitu. Iya, Anda yang mengatakan gara-gara Galatia 3 ayat 13 kamu beranggap berarti Yesus nggak disalib. Maksudmu gitu? Iya, berarti terkutuk kan? Iya, betul. Yang menghinakan siapa? Menjadi kutuk, kata Paulus. Menghinakan siapa? Dengar. Sementara Paulus mengatakan menjadi kutuk. Dengar, Mas Alif, orang Umi yang nggak ngerti tentang kitab Taurat, Zabur dan Injil, kamu dengar dulu. Makanya aku nggak ngerti nanya sama kamu. Iya, bener. Memang jangankan kamu, Muhammad pun nggak tahu. Ya udah, nggak usah bawa ke sana. Kan kamu makanya biar saya jelaskan tentang kenapa Muhammad itu kenapa Muhammad itu adalah penista agama yang paling besar di dunia ini. Itu karena itu. Enggak, tadi nyebutnya Allah kok. Nyebutnya ya Allah coba. Oke, baik. Gue ulangin. Ini direkam ya. Ini live ya. Penyebab live. Ini live nggak? Iya. Ini live tanya mulu. Ini live nggak? Seneng banget sih berpolemik. Enggak. Ini premisnya udah ini loh, nekan. Gini Pak. Gini. Ini live nggak? Ini live atau enggak? Oke, biarkan karena ini live, biarkan gue menjelaskan apa yang gue omongin. Yang mengatakan terkutuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penista agama pertama di dunia ini. Kamu itu menuduh. Itu asumsi. Dari asumsi. Pasti. Gitu loh. Asumsi. Oke, baik. Saya menunjukkan itu adalah asumsi. Kita mau mengatakan. Saya menunjukkan, maaf. Saya akan menunjukkan bahwa itu adalah fakta. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu cuman hanya mulutnya aja ngomong kayak begitu. Lah, di mana lo punya mulut? Kamu itu kok suka aneh-aneh loh. Baik, bukan begitu. Mulutnya tentu. Oke, sorry. Aku tarik omongan saya, bukan tentang mulut. Baik, saya salah. Jadi gini, itu adalah omongan yang nggak bertanggung jawab. Ini soal apa ini? Soal aja dari berangkat tadi. Jangan kayak gitu, Pak. Ini di saat Alif udah mengerti, jangan kamu ini soal apa. Nah, silakan Pak Alif, silakan saya menyimaknya. Sini Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penista agama pertama di dunia ini. Itu kamu. Oh, ini yang perlu dijelaskan ini. Terkutuk itu siapa? Iya, kamu.
Ilah kamulah penista agama. Kenapa? Bilang, tanya dong. Kenapa? Nah, tadi udah saya tanya kenapa. Tanya kenapa. Tadi udah. Tanya Alif. Jangan kayak anak tua lah. Tadi kan udah ditanya dan udah kau jelaskan. Tanggung jawab. Karena tadi juga baik karena gini. Karena ilah kamu tidak bertanggung jawab. Dia sebentar, ini ke masalah ilah disinggung ini tidak boleh. Ini masalah akidah, saya harus bicara di sini. Jangan bicara begitu. Jangan ngomong akidah kamu. Kamu ngomongin tentang akidah saya, Yesus bukan Tuhan, itu memang bukan akidah saya. Memang Yesus manusia, saya bilang. Kamu bilang Yesus bukan Tuhan, itu memang bukan akidah saya. Sekarang saya tanya Yesus manusia atau bukan? Kamu diam. Sekarang saya harus nyerang kamu. Ini penistaan kepada Tuhan ini. Saya harus nyerang kamu. Ini orang Kristen yang penista ini. Jangan bilang sebentar, saya harus tanggapi ini mengatakan Allah penista. Padahal kalian orang Kristen itu penista. Benar, memang penista. Allah Subhanahu wa taala penista. Buktinya kalian penista. Kenapa? Karena kamu tidak bertanggung jawab, karena ilah kalian tidak pernah bertanggung jawab tentang siapa yang diserupakan itu. Gantian. Mau lihat buktinya bahwa kalian penista. Kamu jangan kayak gitu. Kalian itu penista pertama. Kamu tahu apa di penista kitab itu apa? Anda mengatakan Yesus itu orang gini. Yang kedua, pertama. Boleh nggak di jangan dulu, jangan di mute. Ini harus diluruskan ini. Tidak boleh. Jangan diluruskan ini. Tidak enak kedengaran Pak Hin. Masa mengatakan Allah penista. Boleh nggak di mute? Boleh nggak? Ini harus diluruskan. Jangan di mute. Harus diluruskan ini. Enggak. Boleh nggak justru dijelaskan? Kalian lah itu boleh semua itu penista. Jelaskan tentang apa itu penistaan? Kalian menista Yesus. Enggak, biar gue kalian menista Yesus. Jelaskan tentang apa itu penistaan. Bro, bisa, jangan diteruskan bro. Ini narasi Anda sudah ngelantur. Kalau gue bilangin Muhammad itu dengan bisa. Capek amat sih suruh pada sabar. Aduh. Kalau gua menyebut Muhammad itu dengan hal yang gak enak, itu bukan penistaan, bro. Sabar. Itu bukan penistaan, bro. Sabar. Kamu tahu nggak arti penistaan itu apa? Sabar. Kamu tahu nggak arti itu penistaan itu apa? Sabar. Kamu tahu nggak? Itu dulu. Iya sabar. Kesar, tolong tidak. Lu manage dah. Gua mau istirahat dulu. Ya, sorry Pak Awi, saya mute karena biar semua pada tenang ya. Biar si Kesar ambil ahli diatur mungkin H2H atau gimana gitu. Satu aja. Alif. Jadi enak gitu. Sama Alif, kamu ngomong, kalian ngomong mau bahas ngomong orang Kristen. Saya gantian dulu ini supaya tidak. Kalian nggak bilang, kalian nggak mau begini gantian dulu supaya tidak terus-terusan ini ada narasi-narasi penghujatan. Tidak boleh. Kalian tuh kampret. Kalian bisa dengan semena-mena ngomong kami itu mengubah-ubah kita. Sebentar Pak, gantian dulu. Ini sudah narasinya berlebihan ini. Tuhan kalian tuh setan. Aduh, ini Pak ini coba dikendalikan Roh Kudusnya dulu. Kami mengubah kitab saya. Kendalikan Roh Kudusnya, kayaknya lagi mabuk ini. Kendalikan dulu Roh Kudusnya ini. Inilah jalan Kristen ini. Jadi yang lagi nonton di live chat FC ya, inilah cerminan orang Kristen ya seperti ini. Saudara Derion, cuma bisa seperti itu. Yang di EPC mumpung lagi live, bagus ini. Biar teman-teman Kristen yang di luar sana menyimak. Inilah contoh orang-orang Kristen begini. Saya tidak bakalan nangis, saya malah senang lihat Anda begini, mencerminkan betul-betul ajaran Anda ini. Ya. Ajaran apa? Ajaran yang begini, ajaran sesat ini, ngomongin ajaran yang minta jizyah. Ajaran minta jizyah. Begini Pak, Islam itu tetap sempurna tanpa Kristen. Justru ajaran Anda ini yang mengutuk Tuhannya sendiri. Tidak usah kita bahas itu karena perpuluhan dari kekristenan itu lebih kejam. Tidak usah kita bahas itu. Coba diatur zoomnya Kesar. Bagus ini di EPC ya, teman-teman yang lagi live di EPC. Inilah gambaran orang-orang Kristen ya. Seperti inilah ya. Ngomongin kesana kemari dia tidak ngerti perpuluhan. Kalau itu mau dibahas kesana kemari, membahas tentang penistaan agama, sedangkan kalian sendiri. Sabar, Kesar, tolong diatur. Sedangkan ini sendiri penista manusia, orang terkutuk dia. Adek, lu sabar dulu deh, biar si Kesar lu.
Gue yang host deh. Biar kau tahu kasar, penista agama itu apa artinya? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak artinya apa? Penista agama itu? Kamu tahu nggak artinya apa? Bukan ngomongin tentang Muhammad itu kampret, bukan. Bukan Yesus itu tai, bukan. Itu bukan penista agama, bro. Itu secara hukum itu bukan penista agama. Gua nggak tahu malu. Lu tahu nih. Penista agama itu tahu nggak apa? Biar bisa diatur. Penista agama itu tahu nggak apa? Pada saat sabar, ampun Kesar, tolong diatur deh semuanya supaya cabut kaosnya ini. Pada saat di mana iman orang lain Sabar dulu, sabar. Sabar, bro, sabar bro. No, bro, sabar. Lu mau hatuha nggak nih? sama siapa? Alip Bagus. Ya udah. Sekarang ini kan unmute permanennya kan gua nyalain, lo atur dulu. Ntar kalau udah selesai baru unmute permanennya lo matikan, oke? Karena kerjaan ini. Ini gimana ini hatuha nih mau sama si Alip nih, si Ade. Alip mau nggak? Sebentar, saya bicara dulu ya. Jadi begini, saya tidak bisa begini Pak, tidak bisa. Sabar dulu, diam dulu Adrian, kita gantian. Kalau mau hatuha boleh, coba begini. Terima kasih untuk hal ini ya, cuma begini Pak ya. Kita datang ke sini itu bukan untuk melihat. Lu sekarang lo melankolis kan? Kita datang ke sini bukan untuk melihat kebobrokan kalian ini. Islam, ya. Datang ke sini bukan melihat kebobrokan, kemusuhan kalian, bukan. Kita mau ke sini itu mau ajarin kalian itu. Lu dengan ajaran kasih di mana Islam tuh nggak mengenal itu. Kita itu mau ke sini mau ngajarin kalian bagaimana cara bertutur kata yang beradab. Bukan seperti ini. Jangan di ujung-ujung begini seolah-olah ini disengaja untuk memperlihatkan hal seperti ini, janganlah. Kepada pemilih Rum, tolong kalau begini kondisinya, tolong di mute saja karena ini mempermalukan. Bro, kami tidak mau berdiskusi dengan orang begini kalau dalam kondisi begini. Mungkin aja dia lagi mabuk atau apa, jadi tolong diatur dulu. Jadi begini Pak Hid, dan ini kalau situasi begini harus ambil tindakan tegas lah, karena ini kan memalukan EPC ini. Ini memalukan EPC di live kok ini. Live ini kan menggambarkan ajaran kalian ini kan begini. Justru memang begini ajaran kalian. Gue bilang, memang begini ajaran kalian. Adalah penista agama pertama di dunia ini. Gak apa, sabar. Udah berapa kali itu? Gue nggak akan tarik itu kata-kata. Iya, jangan ulang-ulang. Gue udah berapa kali. Iya, makanya. Gak akan gue ulang. Lo mau tema apa, Malip nih? Iya. Penista agama itu siapa sesungguhnya? Kristen atau Islam? Jawab. Bukan dengan Trinitas. Penista agama itu Islam atau Kristen? Itu ya, ayo. Tapi itu sekarang siapa penista agama itu? Islam atau Kristen? Ya lu balik lagi dengan omongan tadi dong. Memang kita harus buktiin. Ya, kita harus buktiin apakah omongan gue itu benar, apa omongan dia cuma hanya pelindung. Ayo, sebentar, tolong saya jangan di-mute lah. Ini kan supaya bisa berhenti. Kamu jangan melindung. Enggak, saya tidak berlindung. Memang Allah Subhanahu wa taala itu penista, Bro. Sabar. Sabar. Beneran kamu. Enggak masalah. Enggak masuk. Begini. Tolong ajarin di video dulu, tolong dicampurnya dulu itu. Ini tidak enak sama Anda. Kalau orang Muslim di luar melihat dan melaporkan Anda EPC Tuhan saya tidak pernah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Saya bicara sampaikan secara tegas ya. Kalau Muslim di luar sana melihat ini Anda dilaporkan EPC ditutup. Jadi tolong ditutup. Oke, laporin. Tolong ditutup dulu. Tuhan kamu yang berbicara tentang iman kekristenan. Apakah EPC mendukung ini? Iman kekristenan tidak pernah membicarakan tentang apa yang kamu imani. Jawab. Ini saya tanya dulu, apa EPC mendukung ini? Jawab EPC, siapa yang bertanggung jawab di sini? Pasti. Nggak ada teman gue yang nggak dukung gue. Pernyataan Adrian yang selama ini berapa ini? Pasti. Tolong di-mute. Jawab, Amang. Lu dukung gue nggak? Nggak. Pernyataannya tadi itu mengatakan demikian penistaan. Dukung gue nggak? Siapa EPC di sini mendukung? Iya. Dia lagi mau minta dukungan sama lu. Tidak, saya tidak minta dukungan siapa-siapa. Saya cuma bertanya. Sama Kaisar, lu dukung gue nggak? Lu dukung gue atau dukung lu dukung gue atau dukung dia? Pengabaran Injil, gue dukung lo. Iya pasti. Kalau pengabaran Injil ya, kebenaran ya. Gue dukung lo. Iya pasti tentang kebenaran. Yaudah, kamu ngapain lagi tentang kebenaran?
Memangnya ada di atas kebenaran? Tapi kalau narasi memangnya ada di atas kebenaran? Ya udah diam aja kamu. Iya, memangnya ada di atas kebenaran? Kan nggak ada. Iya. Ya udah diem. Berarti kamu mendukung saya. Udah diem. Oke, lanjut yang teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain. Siapa yang nggak dukung gue? Ya maksud gue dukung lo kan gue bilang tadi. Tapi dalam tapi apa? Tapi dalam hal kebohongan kamu nggak dukung saya kan? Iya, saya juga nggak dukung kamu. Kebohongan ya kalau mereka kan merasakan mereka kebenaran. Iya benar. Tapi kalau kebenaran kamu dukung siapa? Ya kalau kebenaran yang dalam Yesus ya gue dukung lo lah. Oke, sekarang kamu mendukung dia dalam rangka apa? Kamu dukung dia dalam rangka apa? Mana kata-kata gue yang mendukung mereka? Berarti nggak dukung kan? Ya udah diam, kelar. Oke. Ini Aman Kasar, ini udah duta besar saya. Ini udah duta besar FPC. Dia nggak dukung lo. Ini mau diskusi gak gue? Apa? Mau diskusi gak lo? Apa? Mau diskusi gak Malip? Tapi kalau diskusi gak mau gak? Bukan mau diskusi. Gue bukan cuma hanya mau diskusi. Gue mau argumen, fight argue. Gue nggak mau cuma diskusi Pak. Iya, makanya gue bilang, Bu. Iya. Ya udah, lo Malip kan? Nah, gue tadi udah. Jangan lo buka mute-nya, jangan lo buka mute penunggang kuda. Ya, enggak, maksudnya kan biar dia inilah ada hak dia untuk berbicara, nggak apa-apa lah. Ya udah. Berarti lu pendukung kebenaran atau pendukung kebohongan? Loh, gue nggak mendukung. Di mana gue mendukung? Kebenaran itu adalah Yesus atau di luar Yesus? Ya kalau gue Kristen ya pasti Yesus lah. Lu ngapain? Ada nggak? Mungkin nggak lu mendukung yang lain di luar Yesus? Nggak ada lah. Nggak ada. Ya udah. Yaudah. Awi lu denger kan? Lu denger kan? Lu denger kan? Dia nggak akan dukung lu. Oke, silakan. Ya udah. Sekarang lo mau diskusi gak? Gue tanya. Kalau lu nggak mau tertib gitu loh. Gue mau fight argue. Gue cuma fight. Gue mau fight. Ya jangan emosional lah. Ya, harus fight. Itu namanya fight. Bagaimana mau peluk-pelukan itu bukan fight. Itu falling in love. Iya, gue mau fight. Gue mau fight. Iya, maksudnya lu dia takut bicara emosional sama lu saya. di down dulu, cooling down dulu. Udahlah. Jangan bencong lah. Jangan kayak bencong. Ya gimana? Jadi kita mau diskusi lah. Iya diskusi, tapi jangan peluk-pelukan, jangan cium-ciuman. Ya udah. Ya udah, ayo. Makanya jangan cium-ciuman saya. saya. Mau buka Alif nih, sedikit. Gimana, Ustaz Alif? Gimana nih? Mau diskusi? Ustaz Alif, buka. Dah. Ya gimana? Ya, kalau diskusinya begini sih nggak sehat dulu menurut saya. Iya. Nggak berani lah, mana berani? Iya, lu kan gini lu kan udah kenal juga lama. Ya kan kita juga diskusi ya biasa aja lah gitu. Kita tahu lah kalau soal tidak kan sama hidayah sama keyakinan kan masing-masing kita mengklaim sama-sama kita benar. Nggak bisa bro, nggak bisa masing-masing bro. Islam itu ganjen. Islam itu ganjen. Kalau saya tidak bisa bicara, nggak usah bahkan. Islam itu adalah agama terganjen di dunia ini. Islam. Ini ya. Ya udah, maksud gua biar aja dia jangan lu ngomong, udah deh. Dia mereka ganjen kok. Ya, saya juga ngomong ributnya itu. Ya kan lagi mabuk kayak dari dia tanya aja ya. Enggak apa-apa. Tunjukkan keganjenan kamu. Biarkan identitas Islam itu yang keganjenan itu dipertahankan. Ya, karena gimana? Gini loh, Gini loh, Bang, dengar dulu, Bang. Gini loh. Islam itu kan membilangkan kan tentang masalah Injil itu seperti apa, siapa yang nulis kan mereka juga nggak ngerti. Bahkan mereka ngomong, oh itu nggak penting. Nah itu kan si konyol, si gembel-gembel kan begini ngomongnya. Ya, padahal mereka menuduh, padahal dengar. Padahal mereka dengar. Padahal mereka menuduh kitab Injil dipalsukan kan. Ini kurang ajar nih orang-orang seperti ini. Mereka nggak ngerti Injil itu seperti apa, siapa yang nulis, bagaimana dituliskannya, bagaimana pawanya, mereka nggak ngerti. Tapi mereka bisa menyebutkan bahwa kita memasukkan itu, ini kurang ajar. Ini adalah penistaan terbesar di dunia ini adalah orang Islam.
Ya udah, lo tadi udah bernarasi itu deh. Ya memang itu, memang harus berkali-kali. Memang gua nggak cukup cuma sekali. Udah berkali-kali harus berkali-kali, Bapak. Harus berkali-kali saya bilang, Islam itu adalah penista agama pertama di dunia ini adalah Islam. Saya bilangin. Ayo. Gua jadiin lo host, gua cabut ya. Lo nggak bisa diatur lo. Oke bang. Sorry. Lu gua keluar nih, gua jadiin lo host aja. Gua keluar, gua tidur. Enggak, jangan gitu bang. Oke bang. Ya maaf bang. Maksud gua bukannya apa bro. Iya, maaf. Iya. Gua udah bilang, lo menurut gua juga lah. Hargain gua juga lah. Ya gimana Alif? Lo kalau mau diskusi. Kan ini bro, gua undang mereka juga. Ya lo hargai juga kan, gue ngundang mereka juga. Kalau untuk lo beginiin juga, gue juga nggak pengen besok dia kapok lo kemarin. Oke, Ustadz Alif. Nah, Awi, udah nggak usah diperpanjang lagi yang soal. Sama aja nih Tama nih. Dia ngomong ini nggak fair kalau di sini hanya untuk menjelekan agama kita Islam. Loh, memang agama kamu bagus. Sudah, cukup ya. Loh, agama kamu ngomongin tentang kitab saya kok. Kitab saya itu dipasuhin. Memang kamu agama kamu bagus. Bentar. Memang agama kamu bagus. Alama. Memang agama kamu bagus. Enggak. Lu kamu oke Tama. Gua ngomong sama Tama sekarang. Debat sama Tama sekarang. Ayo. Sendiri di depan agama lu. Ayo. Itu lo. Enggak apa-apa. Iya, gue siap. Gue siap. Gue rendah hati nih sekarang. Ayo. Nurut lah. Udah, gimana? Gue rendah hati nih. Ayo. Gue siap sekarang. Gue tahu siapa lawan gue. Ayo, Tama sekarang. Lawan gue Tama. Ayo. Tama. Silakan aja sama dengan mungkin Aderion kalau saya tidak tidak sanggup untuk berdebat. Ya, saya tidak sanggup berdebat dengan situasi begini. Ayo, pemegang kitab penyempurna, ayo. Pemegang kitab penyempurna, ayo. Selesaikan dia Bang Tama kalau gitu. Ayo, selesaikan saya. Bang Alif aja, Bang Alif. Silakan Bang Alif. Enggak apa-apa, kamu aja. Bukan kelas kami ini. Biar kamu tahu seberapa kosongnya kitab kamu. Sudah cukup, seberapa kosongnya kitab kamu tentang kitab saya. Ayo. Jangan terlalu melebar nanti narasinya, tidak akan bagus kedengaran di luar, yang akan dirugikan FIC juga, bukan cuma Anda, Aderion. Kalau Anda sendiri